Wah, jam segini, tuh orang dua belum pada bangun apa? Cup, bangun. Bono, bangun woi. Udah jam berapa nih? Nih orang, padahal tidurnya duluan. Ah, masuk aja dah. Buset deh. Bono, Ucup, bangun woi. Udah pagi nih. Iya Din, nih gue bangun. Aduh. Kok kalian tidur di bawah sih? Emang gak dingin apa? Hah? Semalam kita ngeliat setan, Din. Berarti kita pingsan ya, Cup? Kayaknya sih begitu, Bon. Setan? Setan apaan? Semalam gara-garanya si Bono, Din, ngomong sembarangan. Beneran disamperin setan kan? Ini villa angker ya, Din? Kok lu nggak ngasih tahu sih? Lah, mana gua tahu, Bon. Emangnya pas lu mesen ini villa nggak dikasih tahu tuh sama orangnya, Din? Orangnya aja nggak bilang apa-apa sama gue. Ya udah, kalian pada mandi dulu sana. Nanti coba tanyain aja sama yang jaga villa. Gimana semalam? Tidurnya nyenyak nggak? Gimana mau nyenyak? Orang digangguin setan. Ngomongnya teh pelan-pelan. Emangnya kenapa, Pak? Villa ini angker ya, Pak? Sebenarnya villa ini emang angker. Tapi kalau nggak ada yang berbuat sembarangan, biasanya nggak diganggu. Emangnya kalian pada ngapain? Kok bisa digangguin setan? Jadi gini Pak ceritanya. Awalnya si Bono emang sembarangan ngomongnya. Dia nakut-nakutin kalau jendela ada yang ketok-ketok. Nggak lama, jendela beneran ada yang ketok-ketok. Dan ada setan perempuan juga yang main ayunan. Iya, dia emang suka main ayunan di sini. Makanya ayunan itu nggak dipindahin. Dia itu siapa, Pak? Maksudnya setannya? Jadi teh begini ceritanya. Villa ini punya pengusaha sukses. Dulu banyak yang kerja sama pengusaha itu, termasuk saya. Tapi karena gajinya tidak layak, akhirnya yang kerja pada malas-malasan. Sampai akhirnya dipecat. Tapi kenapa Bapak masih mau kerja kalau gajinya nggak layak? Ya, saya mau kerja di mana lagi habisnya? Zaman sekarang nyari kerja susah. Terus Pak. Nah, sampai suatu hari saya baru pulang dari pasar. Saya dikasih tahu kalau anak perempuannya itu hilang. Saya pun disuruh bantu cariin. Karena belum ketemu, pengusaha itu beranggapan bahwa anaknya itu diculik oleh orang-orang yang pernah dia pecat. Mungkin karena sakit hati kali ya. Akhirnya, pengusaha itu minta bantuan kepolisian untuk bantu pencarian. Tapi sampai sekarang si anak itu nggak pernah ditemukan. Kayaknya sih udah meninggal. Soalnya saya juga suka melihat penampakan anak itu di ayunan, malahan siang-siang. Kemudian untuk menghilangkan kesedihannya, akhirnya pengusaha itu dan istrinya memutuskan untuk pindah, lalu menyewakan villa ini. Dan saya disuruh merawatnya. Oh, pantesan, Pak. Kenapa Bapak nggak bilang kalau villa ini angker? Kalau saya bilang, nggak ada yang mau nginap di sini dong. Intinya, Bon, lo kalau ngomong jangan sembarangan, dimanapun itu. Ya, namanya juga bercanda. Emangnya setan nggak ngerti ya kalau lagi bercanda? Ya udah yuk, kita pulang. Terima kasih sudah dikasih tahu cerita sebenarnya. Semoga arwah si anak itu tenang ya, Pak. Iya, terima kasih juga sudah berkunjung ke sini. Mari Pak, kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mayat anak itu harus buru-buru saya pindahin nih dari bawah ayunan itu. Kalau enggak, selain gangguin hidup saya terus, ntar yang nginep di sini pasti ada yang gangguin lagi. Dasar nyusahin aja sih.